Oke, sudah walaupun dapat dapat setengah ya. Oke, nanti juga mungkin bisa melihat di kelas sebelumnya juga untuk yang sebelumnya tidak direkam. Oke, berikutnya saya ingin menampilkan juga contoh berikutnya masih menggunakan URL connection gitu ya. Nah, jadi ada kelas dengan nama download file. Jadi tujuan kode ini adalah melakukan input dan juga output gitu ya. Input di sini nanti akan dibaca dari URL dalam bentuk file gitu. Jadi ada file yang disimpan di URL di server orang gitu ya. File yang tentu saja harus terbuka gitu, bisa kita akses. Ini akan dibaca oleh program ini, kemudian akan dituliskan ke hard disk. Jadi seperti itulah proses download gitu ya, dibaca dari link tertentu gitu, dibaca dulu, bisa dilihat ukurannya gitu ya, dibaca kemudian bisa dilihat size-nya, biasanya kan di download manager, baru kemudian di download ke hard disk kita gitu. Nah, itu dilakukan oleh program ini. Nah, kita akan lihat bagaimana bisa itu dilakukan. Nah, oke, seperti biasa ini adalah package yang harus kita import terlebih dahulu, Java.io, karena ada operasi put-input, kemudian Java.net, karena ini sudah melibatkan jaringan gitu ya, melibatkan akses ke jaringan, sehingga ada di package Java.net. Oke, berikutnya kita akan menggunakan input stream dengan nama in, dan juga ada file output stream dengan nama fout. Kita definisikan dulu, kita isikan null terlebih dahulu. Baru kemudian di blok try ini kita perjelas tadi. Jadi ada beberapa URL di sini untuk coba-coba gitu ya. Oke, saya coba yang atas dulu. Jadi seperti sebelumnya kita menggunakan URL, kelas URL, kita buat objeknya dengan nama remote file, konstruktornya new URL, parameternya adalah alamat URL di mana file yang akan kita baca berada gitu ya. Nah, ada exautors.net gitu ya, bla 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 bla, barcelona.jpg, ini nama filenya. Jadi saya random aja cari di internet yang bisa diakses gitu ya. Nah, ini URL ya. Kemudian URL connection tentu saja ya, URL connection dengan nama file stream. Di mana aturannya berarti kita buka method open connection pada pada objek URL yang sebelumnya sudah kita buat. Ya. URL connection dengan nama file stream, di mana dibuka connection-nya open connection pada URL sebelumnya yang remote file ini. Nah, kemudian fout yang tadi kita sudah buat, kita definisikan secara lengkap. Fout-nya new file output stream dengan nama ini nanti ya. Karena nama apa namanya? File yang akan kita ini yang kita samakan aja lah. JPG gitu ya. Jadi nanti file ini akan dibaca dan dituliskan ke hard disk dengan nama ini. Kemudian untuk proses pembacaannya, kalau ini kan untuk kepentingan penulisannya nanti ke hard disk. Nah, ini di mana menggunakan relative path, artinya
disimpan ke folder project Eclipse yang saya gunakan. Kemudian ini tadi untuk kepentingan pembacaan. Di sini in file stream. Jadi file stream tadi diarahkan dengan memanggil metode get input stream seperti tadi gitu kan. Ini pipa untuk mengalirkan data, objek streamnya ini untuk membuka keran gitu ya, membuka keran ke file ini, membuka linknya gitu, maka kita panggil get input stream ini, sehingga ini berikutnya bisa dipanggilkan metode untuk pembacaan. Metodenya sama dengan ketika kita membaca dari hard disk pada contoh sebelumnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan, metodenya sama, tapi yang membedakan sumber pembacaannya adalah sekarang suatu link URL terkoneksi ke internet. Nah, ini untuk menyimpan datanya kita buat satu variabel untuk mewakili pembacaan, karena kita ini menggunakan byte stream ya. Jadi nantinya akan disimpan ke dalam integer data ini, kemudian dituliskan. Nah, jadi while data selama data ini dimana diisikan dengan data dari file tadi yang dikaitkan oleh file URL tadi tidak sama dengan negasi 1, maka dilakukan penulisan data tersebut, ditulis ke fout ini, artinya yang ini gitu ya, file dengan nama barcelona.jpg. Begitu seterusnya sampai habis data itu dibaca, ketemu negasi 1, baru kemudian selesai dari perulangan ini gitu. Kemudian ini exception-nya bisa kita tambahkan dengan sebelumnya, misalnya ada URL malform exception misalnya, atau ini IO exception juga supaya lebih lengkap bisa kita tambahkan di bawah ini. Kemudian pada blok finally nanti akan muncul file telah berhasil di-download. Kemudian ditutup metode atau objek-objek stream yang tadi sudah digunakan. Nah, kemudian ada metode flash namanya, ini untuk penulisan ya, untuk penulisan. Jadi ini metode ini objek of fout tadi yang mewakili stream untuk penulisan, supaya datanya itu semua dipastikan semua dituliskan gitu, maka dipanggil metode flash gitu ya. Di kamar mandi kan ada itu flashing, di flash gitu ya. Nah, supaya bersih gitu. Nah, ini juga hampir sama, di flash juga supaya bersih objek yang menyimpan hasil output yang tadi gitu ya. Oke, kemudian bisa juga ditambahkan exception-nya di sini ketika melakukan penutupan ini, mungkin ada exception sehingga kita bisa tahu ditampilkan exception yang terjadi gitu. Itu fungsi dari catch exception ini. Kita coba jalankan misalnya versi salah dulu ya, misalnya nggak ada ininya, nggak ada nih. Nah, di sini file not found gitu ya, berarti karena kita sengaja tadi menyalahkan alamat ini, tidak ditemukan. Tapi di sini file telah berhasil di-download. Nah, ini fungsi dari blok finally ini ya. Apapun yang terjadi di sini,
di blok try ini akan tetap dieksekusi gitu loh. Ini akan tetap dieksekusi. Makanya ada error di sini. Berarti kan errornya di sini berhenti tadi kan di sini. Tapi ternyata tetap dicetak. File telah berhasil download ini tetap dicetak. Itu artinya bahwa kemarin gitu ya, objek-objek stream ini ditaruh di sini di finally ini, sehingga ketika terjadi error di atas ini nggak nyampe bawah pembacaannya kan stop di sini tadi, ini tetap akan ditutup sehingga sumber daya itu dilepaskan gitu ya, apapun yang terjadi di sini. Nah itu pun yang terjadi di sini tadi ya, sebenarnya kan tidak berhasil di download, tetapi karena kita tempatkan pesannya itu di sini tetap akan dieksekusi gitu. Nah, sekarang kita tampilkan yang benar, link yang benar. Kita cek ini dulu ya, namanya. Kita cek foldernya dulu di Eclipse Workspace, Stream. Nah, ini kemarin saya hapus dulu yang demo dari. Nah, di sini sudah kita hapus filenya karena kemarin saya sudah demokan di kelas B ya, sehingga filenya sudah ada, saya hapus saja sehingga nanti prosesnya kelihatan dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Oke, saya coba sekarang. Oke, setelah beberapa waktu muncul file telah berhasil di-download. Artinya proses pembacaan dan penulisannya berjalan lancar di sini. Nah, ini Barcelona ini sudah muncul tadi. File yang dibaca dari URL, sekarang bisa kita download. Nah, ini filenya bisa kita buka. File image. Jadi proses download filenya berhasil gitu ya. Kita akan coba yang lain. Yang bawah ini OpenTalk. Jadi ini saya ambil dari WebEF. Kemarin ada foto OpenTalk ya. Saya rubah dulu nama file nanti. OpenTalk PSTI PNG. Oke, saya coba jalankan. Ukurannya lebih besar, berarti ada prosesnya gitu, lebih lama. Nah, file telah berhasil di-download. Nah, ini OpenTalk PSTI. Nah, ini kemarin capture. Nah, mungkin ada kelihatan fotonya. Atau folder itu aja yang kelihatan ya. Folder aja. Folder ya. Nah, ini hasil foto kemarin tuh. Mungkin ada wajahnya yang nongol di kelas ini. Nah, itu hasil download yang tadi gitu. Nah, kita coba yang file yang lebih besar. Misalnya di sini saya random cari file ini MP3 lah gitu yang lumayan. Nah, saya dapat ini apa BTS. Mungkin ini ya, lagunya BTS ya, yang ngefans itu. Kemudian sesuaikan supaya nanti BTS 1.mp3. Oke.
Saya jalankan. Agak lama ya, karena memang ukurannya lebih besar, sehingga proses downloadnya cukup membutuhkan waktu juga gitu. Jadi bukan karena error atau apa, tergantung koneksi gitu. Kalau koneksinya bagus, ya cepat gitu. Kalau berhasil nanti akan muncul pesan file berhasil di-download. Nah, file telah berhasil di-download. Nah, ini yang tadi file yang tadi di read terlebih dahulu, proses input, kemudian di write. Dituliskan ke folder ini dengan nama BTS1. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari contoh program ini gitu ya. Gimana? Sudah jelas? Bisa mengikuti atau malah blank atau gimana? Jadi sama lah dengan proses download, tapi ini nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita biasanya menggunakan download manager, misalnya apa IDM atau FDM gitu ya. Nah, sebagai tugas ya sama dengan kelas sebelah, saya ingin program ini dikembangkan gitu ya. Dikembangkan berbasis GUI gitu ya, berbasis GUI artinya ya mirip-mirip download manager lah gitu ya. Tadi kan kita download, proses downloadnya tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, bagaimana kalau ditambahkan lagi mungkin dengan progress bar gitu ya. Progress bar, sebelumnya di situ kan kita kopikan URL-nya, misalnya kita kopikan URL-nya ke program ini, nanti ada tombol download, maka dilakukan pengecekan gitu ya, benar apa enggak linknya gitu. Kalau enggak, misalnya nanti muncul error gitu ya, atau muncul pesan linknya tidak valid misalnya. Kalau linknya oke, maka proses download bisa dilakukan, progress barnya jalan gitu ya, sampai komplit gitu. Kemudian mungkin bisa diarahkan ke folder di mana filenya di download. Itu juga bisa ditambahkan file, nama file itu disimpan apa misalnya. Jadi mirip dengan download manager. Jadi itu tugasnya ya, tugasnya mengembangkan ini gitu ya, sederhana sekali, tapi nanti ditambahkan GUI gitu ya, kan sudah ada tuh kemarin mata kuliah visual itu. Nah, ini bisa menggunakan NetBeans, Eclipse itu dengan membuat form-form, Gframe dan lain sebagainya ini Java gitu kan. Nah, ini nanti dilakukan secara berkelompok. Secara berkelompok, kalau kelas sebelah itu kelompoknya katanya mau tentukan sendiri gitu, supaya koordinasinya lebih enak. Dan mekanismenya silakan komunikasi di belakang gitu ya, dengan WA atau apa. Nanti dituliskan di grup kelompoknya siapa gitu. Tuliskan saja sehingga teman-temannya tahu ini sudah punya kelompok, jadi yang lain bisa cari teman-temannya yang belum punya kelompok.
untuk kelas A ini ada 34 orang gitu ya, 34 orang. Jadi maksimal atau rata-rata itu minimal 4 anggota ya. Minimal 4 anggota, beberapa nanti mungkin yang ada 5 anggota gitu aja. Nah, silahkan ditentukan, kemudian di grup nanti dituliskan gitu. Kalau di grup kelas B kemudian sudah ditentukan teman-temannya gitu. Silahkan dikoordinasikan sendirilah dengan teman-temannya yang lain. Itu tugasnya. Jadi nanti masing-masing kelompok bisa mendemokan ke teman-temannya apa yang berhasil dibuat. Kemudian ada satu lagi. Tugasnya ya, ada satu lagi saya carikan ya. Kemarin di tugas gimana ya kemarin. Oke, saya share. Oke, yang berikutnya kalau tadi kan download manager gitu ya, dibuatlah senyaman yang pengguna gitu ya, walaupun sederhana gitu ya. Ini ada proses input outputnya. Nah, yang kedua ini lebih ke sistem yang menyimpan data gitu. Misalnya ini gampangnya mahasiswa lah gitu, tapi terserah sih mau data siapa gitu, data pegawai atau apa. Jadi di satu form nantinya ada label nama, NIM, semester, misalnya status, misalnya aktif tidak aktif atau apa lagi, alamat dan lainnya. Nanti field ini berisi data yang sesuai dengan label ini. Nah, misalnya pertama kali kita start, kita ingin melihat data yang ada di database. Jadi database di sini dalam artian berbasis teks gitu ya, berbasis file txt misalnya atau file yang lain. Di data yang disimpan itu disimpan di sana di hard disk gitu. Jadi ketika kita load maka di sini akan dimunculkan nama yang ada di file untuk menyimpan data tadi, basis data tadi ya. Kalau datanya beberapa, kita bisa next atau previous gitu ya. Itu load gitu ya, ketika kita ingin melihat datanya. Istilahnya view gitulah, view data lah gitu ya. Rata-rata di sini kan sudah PKL, lah biasanya itu membuat sistem apa gitu ya. Nah, ini mirip seperti itu, tetapi tidak menggunakan database relasional, tetapi menggunakan data file txt atau .dat atau terserah gitu ya. Nah, itu kalau di load, maka fungsi di sini adalah membaca dan hasil pembacaannya ditampilkan di form ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan data baru, misalnya kita klik new, maka nanti ini aktif, bisa kita isikan namanya siapa, NIM bla 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 gitu ya. Setelah semua kita isikan, mungkin bisa ditambahkan juga pengecekan, nanti kita bisa klik save ya. Kita klik save.
kalau ada yang data yang tidak lengkap, mungkin muncul juga dicek di SIP ini bahwa masih ada data yang kosong misalnya. Setelah data lengkap, maka dilakukan proses penulisan di sini. Jadi dimasukkan ke tombol ini nanti untuk memasukkannya ke file basis datanya, penyimpanannya. Jadi nanti di file itu ada banyak data, banyak data. Indeksnya 1, 2, dan berapa data gitu ya. Nah, itu nanti dicari bagaimana cara menambahkan data di file menggunakan object stream. Nah, itu saja ya, itu saja mungkin yang bisa ditambahkan atau mungkin menambahkan yang lain gitu ya, kreativitas kelompoknya masing-masing sehingga jadi satu program untuk pengelolaan data apa gitu ya. Jadi proses yang ada di sana adalah input output. Jadi tidak menggunakan basis data relasional. Nah, ini juga satu paket dengan tugasnya yang tadi masih dikerjakan oleh kelompok yang sama. Sehingga nanti ada dua nanti yang diperlihatkan nanti ketika saatnya mengumpulkan atau presentasi tugasnya ditunjukkan kedua program tersebut. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada dua tugas ya, berarti gimana? Saya masih on ya. Saya berasa sendiri di sini, kesepian. Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Sudah bisa dipahami maksud dari tugasnya? Bisa dipahami ya? Atau gimana? Ada bagian yang mungkin kurang jelas? Oke, ada di chat nih. Bisa, Pak. Oke, bisa dipahami. Oke, grup kan selalu aktif ya. Nah, manfaatkan kalau ada pertanyaan. Jadi yang sekarang yaitu membentuk kelompoknya ini gitu ya. Segera. Oh iya, minggu depan kita sudah UTS ya. Minggu depan kita sudah UTS, ini udah pertemuan 6. Ya, materi UTS sampai terakhir yang saya jelaskan. Setelah dipelajari teori-teori dasarnya, kemudian contoh-contohnya juga gitu, eksplorasi gitu ya. Ada saja nanti tampilkan juga program-program kaitannya dengan materi sebelum TS ini gitu. Harap dipahami. Untuk pengumpulannya sama dengan kelas sebelah ya, ini nanti setelah UTS saja gitu. Jadi lumayan waktunya, bisa berapa ya, 2 mingguan lah. Kalau sampai sekarang hitung mulai hari ini ya lebih lah, 2 minggu lebih. Itu jadi aman ya untuk tugasnya, udah jelas ya. Nggak terlalu sulit kok. Jadi silakan manfaatkan referensi-referensi yang lain. Misalnya tadi di download manager itu progress bar. Nah, bagaimana cara menambahkan progress bar, mengaitkannya dengan proses download misalnya sehingga bisa jalan. Nah, itu pasti sudah ada dijelaskan. Nah, silakan tinggal keinginan untuk eksplorasi aja. Itu bisa dicari nantinya. Oke, silahkan mulai komunikasi dengan teman-temannya untuk membentuk kelompok.
kemarin di kelas sebelah itu ada yang berargumen perlu ketemu segala macam, jadi cari sendiri. Sekarang kan memang dilarang banyak bertemu gitu ya, dilarang banyak ketemu sama teman-teman gitu. Banyak media yang bisa kita gunakan ya, Zoom atau apa gitu ya, WhatsApp. Jadi sekarang tuh komunikasinya ya kita malah semakin terbiasa gitu ya dengan berbagai tools-tools yang ada. Jadi nggak masalah sekarang berpisah jarak misalnya ya, silakan bisa dikoordinasikan nanti antar kelompok atau teman di dalam kelompoknya itu dengan tools yang ada. Oke, mengingatkan untuk absensi. Yang hadir di Zoom hari ini 30. 30 include saya berarti 29 ya. 29 yang presensi masih 28. Satu orang, satu yang belum. Mungkin ada yang tadi udah masuk tapi kesulitan koneksi, mungkin bisa jadi kan. Oke, sudah 29 ya, sesuai. Mungkin tadi lebih juga sih, tadi 31 tapi keluar karena koneksi bisa jadi. Nah, ada apa namanya? Ada info terkait dengan absensi ini, ternyata di sini ya, saya share dulu. Nah, ini saya baru tahu ini atau baru lihat ini, atau memang baru diinfokan juga. Sehubungan dengan adanya migrasi server SIA khusus untuk data presensi dari tanggal 1 sampai 22 ternyata tidak tercatat gitu ya, kemarin kita sudah absensi ternyata tidak dicatat oleh sistem, sehingga saya harus mengulang untuk meminta kalian semua untuk mengisi presensi gitu. Supaya direkap ini nanti lengkap. Nah, ini direkap ini hanya 2 aja, pertemuan pertama sama, nah ini malah dihitung pertemuan kedua sekarang ya. Harusnya kan sudah 6. Nah, sehingga saya akan buka untuk tanggal yang kemarin sudah kita lewatkan. Tanggal 1 ya, saya akan buka tanggal 1. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 ini tidak tercatat, sehingga silakan sekarang untuk absen. Sebentar, untuk tanggal 29 ini saya tutup dulu. Tanggal 1 akan saya buka, jadi silakan diisi bagi yang kemarin masuk tanggal 1. Oke, silakan diisi sekarang. Dibuka SIA-nya, dicek tanggal 1. Diisi ya. Supaya tercatat di sistem ini. Ini ibaratnya kertas absennya hilang gitu. Saya harus mendata ulang ini supaya di administrasi nanti tidak dikatakan pertemuannya tidak ada gitu. Tidak ada bukti. Ya, silahkan diisi karena ada berapa 4 pertemuan nih harus isi absen lagi nih supaya tercatat di sistem. 14. Ini sisa yang tidak masuk mungkin nanti ini apa namanya belakangan lah. 16 orang masih, 17.
20. Tadi kan 29 ya untuk hari ini. Dua tiga. Si 23 nih mana yang lain? 25. Kalau udah 29 saya buka nanti untuk tanggal berapa ini? Tanggal 8. 26. 3 orang lagi diakses dianya. 27. 2 orang. 2 orang belum nih. Siapa yang belum? Biasa bisa buka senti yang 28. Untuk tanggal berikutnya itu tanggal 8. Kita tanggal 8 saya buka, silahkan di absen, diisi absensinya. Dua 26. 27. Kemudian tanggal 15. Tanggal 15 saya buka. Sudah saya buka untuk tanggal 15. Silahkan diisi.
Silakan yang belum mengisi untuk tanggal 15, tanggal 22, saya buka minggu kemarin. Silakan diisi. Untuk tanggal 22, silakan diisi. Dua enam ya. 29 orang yang hadir sekarang, mungkin ada yang merasa tidak masuk tanggal segini ya. Oke, nah, tanggal 1 tadi sudah, tanggal 8 saya tutup. Tanggal 15 saya tutup. Dua-dua dua-dua. Oke, sudah ya, saya cek rekapnya. Mungkin temannya yang hari ini tidak masuk, berarti kan belum ini. Mungkin nanti suruh menghubungi saya aja. Japri aja ya bagi yang tidak masuk hari ini, dan sebelum-sebelumnya masuk itu kan harus ngisi lagi. Nanti Japri aja, nanti saya umumkan di grup. Nah, ini sudah 6 pertemuan. Oke. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak aja saya tutup dan ingatkan untuk persiapan TS. Nah, untuk jadwalnya belum ada ini dari Kodi. Apakah menggunakan jadwal kuliah atau gimana? Masih menunggu informasi, nanti akan diupdate lagi. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-6, sekaligus terakhir sebelum TS, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan dicoba-coba latihan ya, yang sudah saya uploadkan. Ya, untuk latihan kemarin juga yang saya demokan nanti saya uploadkan juga. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.